Apa jadinya jika seorang putra mahkota dari sebuah negara harus tinggal di pengasingan? Bahkan, dia juga diburu oleh agen rahasia dari negaranya sendiri. Hingga pada akhir hidupnya, dia harus mati dibunuh oleh orang suruhan yang diduga disuruh oleh adiknya sendiri. Cerita ini bukan karangan saya, tapi benar terjadi. Dan ini terjadi pada putra mahkota Korea Utara bernama Kim Jong-nam. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas di laporan berita acara. Kim Jong-nam adalah putra tertua dari pemimpin tertinggi Korea Utara yang bernama Kim Jong-il. Maka secara otomatis dia juga adalah cucu dari pemimpin pertama sekaligus pendiri Korea Utara Kim Il-sung. Dia lahir di Pyongyang, Korea Utara pada tanggal 10 Mei tahun 1971 dari seorang ibu yang bernama Sung Hae-rim yang merupakan artis Korea Utara. Hubungan Kim Jong-il dan artis korut ini tidak mendapat persetujuan dari kakeknya atau pendiri pertama negara Korea Utara yang bernama Kim Il-sung. Sehingga mereka disebut tidak pernah menikah secara resmi dan membuat Kim Jong-nam anaknya seperti anak yang dirahasiakan. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ia sempat diasuh oleh bibinya, Kim Hyung-hee, dan suaminya yang bernama Chang Song-tae. Chang Song-tae ini merupakan orang yang pernah diberitakan juga adalah salah satu orang yang paling berkuasa di Korea Utara. Tapi pada tahun 2013, ia dieksekusi oleh keponakannya sendiri yang juga adik tiri dari Kim Jong-nam, yaitu Kim Jong-un, atas tuduhan pengkhianatan kepada negara. Meskipun Kim Jong-nam dan Kim Jong-un satu ayah, tapi mereka beda ibu. Ini karena selain ibunya Kim Jong-nam, Kim Jong-il memiliki 3 pasangan lain, yaitu salah satu wanita yang bernama Ko Young-ho, yakni ibu dari Kim Jong-un, dan kakaknya Kim Jong-chul. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, dia balik ke Korea Utara. Oleh ayahnya Kim Jong-nam, dia akan ditempatkan di beberapa posisi penting di partai maupun di pemerintahan. Bahkan selama bertahun-tahun nih, Kim Jong-nam disebut-sebut bakal menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin dari Korea Utara. Namun singkat cerita, hal itu nggak pernah terjadi. Keputusan ayahnya Kim Jong-nam justru berbanding terbalik dari yang awalnya. Ini dikarenakan sosok Kim Jong-nam tidak sesuai dengan citra dari seorang pemimpin Korea Utara, yang mana dia suka hidup dengan glamor, tampilannya urak-urakan, suka main cewek, dan sering pergi-pergi ke luar negeri. Bahkan, berkali-kali dia ketahuan memalsukan paspor sehingga dideportasi dari negara-negara tetangga. Seperti misalnya tahun 2001, di mana Kim Jong-nam ditahan di Bandara Narita, Tokyo, karena menggunakan paspor palsu Republik Dominika. Dia mengaku bahwa dia dan keluarganya ingin mengunjungi Tokyo Disneyland. Hingga pada akhirnya dia dan keluarganya dideportasi dari Jepang melalui negara Cina. Analysts say Kim Jong-nam was involved in money-making schemes for North Korea, such as distribution of counterfeit currency, and traveled widely around Asia. But in 2001, Kim Jong-nam was caught trying to enter Japan on a false passport. He was deported to China. Menurut beberapa laporan, kejadian ini sangat membuat malu pemimpin Korea Utara saat itu yang tidak lain adalah ayahnya bernama Kim Jong-il. Bahkan dia mengancam akan mengirim Kim Jong-nam ke salah satu penjara politik Korea Utara atau bekerja di pertambangan batu bara. Kejadian-kejadian inilah kemudian yang membuat Kim Jong-nam sebagai putra mahkota itu meredup. Hingga pada akhirnya pengganti dari ayahnya ini bukan lagi Kim Jong-nam, tapi sudah berpindah kepada posisi putra yang lainnya. Dengan tidak dipilihnya Kim Jong-nam sebagai pengganti ayahnya, maka posisi itu kemudian pindah ke putra Kim Jong-il lainnya. Pada awalnya, kakak dari Kim Jong-un, yaitu Kim Jong-chul, yang akan dijadikan sebagai penerus dari Kim Jong-il, yaitu sebagai pemimpin tertinggi negara Korea Utara. Tapi Kim Jong-chul dianggap tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin negara. Dia lebih tertarik kepada seni dan musik dibandingkan dengan politik. Bahkan kabarnya, Kim Jong-chul ini memiliki kondisi kesehatan yang buruk dan cenderung berperilaku seperti perempuan. Nah, karena nggak ada yang lain, maka penerus Kim Jong-il, di mana Kim Jong-nam tadi sudah terdiskualifikasi, Kim Jong-chul juga sudah terdiskualifikasi,
Maka penerus Kim Jong-il akhirnya diserahkan kepada Kim Jong-un yang sebenarnya putra termuda di antara saudara-saudara ini. Meskipun ayahnya Kim Jong-nam marah dan mengancam akan memasukkan Kim Jong-nam ke penjara, tapi hal itu tidak pernah terjadi. Namun bukan berarti kehidupan Kim Jong-nam ini baik-baik saja. Hidupnya justru banyak dihabiskan di luar negeri. Ya mungkin semacam pengasingan lah ya. Sejak tahun 2001, dia pindah ke Makau walaupun laporan-laporan lainnya menunjukkan kemungkinan kalau dia hidup dan tinggal di Singapura. Pada masa-masa ini, justru Kim Jong-nam menjadi salah satu pengkritik rejim Korea Utara yang paling terkenal. Secara terang-terangan, dia mempertanyakan kebijakan-kebijakan paham Stalin dan komunisme dan pemilihan pemimpin di Korea Utara yang berdasarkan keturunan itu. Pemikiran ini bisa jadi dia dapatkan karena dia pernah tinggal di negara-negara yang menerapkan demokrasi, di mana pemimpin dipilih langsung oleh rakyatnya. Tidak seperti di Korea Utara di mana pemimpin berdasarkan keturunan, ya ini adalah dinasti dari dinasti Kim. Kritikan Kim Jong-nam kepada Korea Utara yang saat itu dipimpin oleh adiknya Kim Jong-un ini makin lama makin keras. Bahkan pada tahun 2012, setahun setelah korut dipimpin adik tirinya itu, Kim Jong-un, buku berjudul My Father Kim Jong-il and Me terbit di pasaran. Buku ini ditulis oleh jurnalis Jepang yang bernama Yoji Gomi yang mewawancarai Kim Jong-nam dalam beberapa kesempatan. Awalnya tulisan yang ada di buku ini sudah terlebih dahulu juga terbit di harian Tokyo Shimbun Jepang. Di dalamnya, Jong-nam menyatakan harapan akan tumbangnya kekuasaan Jong-un yang dianggapnya masih terlalu muda dan belum berpengalaman dalam memimpin sebuah negara. Katanya nih, tanpa reformasi, Korea Utara akan hancur dan saat itu terjadi, rezim juga akan tumbang. Kim Jong-nam yakin satu-satunya cara Korea Utara bisa bertahan adalah dengan melakukan reformasi dan liberalisasi seperti yang dijalankan oleh negara Cina. Tentunya akibat dari kritikan-kritikan ini, Jong-nam otomatis dicap sebagai pembangkang dan dijadikan target pembunuhan oleh agen rahasia Korea Utara. Misalnya saja pada tahun 2010, Korea Selatan melaporkan telah menangkap terduga agen Korea Utara bernama Kim Yong-su yang mengaku akan menyerang Kim Jong-nam. Meskipun Kim Jong-nam ini hidup sebagai eksil di luar negeri, tapi hobinya untuk jalan-jalan ke berbagai negara masih terus ia lanjutkan. Namun disinilah pangkal masalahnya, karena hobi berpergiannya ini diduga dimanfaatkan oleh agen-agen Korea Utara untuk mengintai dan menyerangnya. Pada tanggal 13 Februari 2017, Kim Jong-nam terdeteksi sedang berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Gak lama setelah itu, dua orang perempuan yang terekam kamera kemudian bergerak untuk mendatanginya. Salah satunya berdiri di depan Kim Jong-nam untuk mengalihkan perhatian. Sementara satu orang lainnya mendekati Kim Jong-nam dari belakang lalu kemudian membekapnya dengan menggunakan kain yang ternyata telah dibasahi dengan racun. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik saja dan setelah melakukan aksinya, para perempuan-perempuan ini yang berjumlah 2 orang langsung pergi meninggalkan Kim Jong-nam begitu saja. Tidak butuh waktu lama, sakit dan sesak mulai dirasakan oleh Kim Jong-nam. Dia kemudian melaporkan kejadian itu ke petugas bandara yang akhirnya membawanya ke menara medical clinic yang ada di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, di waktu-waktu ini mereka belum tahu kalau laki-laki Korea Utara ini adalah Kim Jong-nam yang sudah lama jadi target operasi agen rahasia Korea Utara. Merasa nggak bisa menangani sakit yang dialami oleh Kim Jong-nam, pihak klinik kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Putrajaya, Malaysia. Tapi nyawa Jong-nam tidak terselamatkan. Dia meninggal di ambulans dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut. Awalnya, pihak Malaysia mengatakan kalau Kim Jong-nam ini meninggal karena serangan jantung.
Tapi ternyata setelah dilakukan investigasi ulang, diketahui kalau Jong-nam meninggal akibat terkena racun saraf yang bernama Pneumos Agent X atau yang dikenal dengan racun PX. Racun ini merusak organ-organ korbannya seperti paru-paru, hati, limpa, dan juga otak. Saking bahayanya racun ini dikelompokkan sebagai senjata pemusnah massal oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang korban yang terpapar sedikitnya 10 mg racun PX saja bisa meninggal dalam waktu kurang dari 15 menit. Oleh karena itu, pada Konvensi Senjata Kimia PBB tahun 1997, penggunaan senjata kimia ini tidak lagi diperbolehkan di dunia. There are no confirmed cases of VX being used on people, but it's widely believed that during Saddam Hussein's chemical attack against the Kurds in 1988, VX was dispersed with deadly results. The attack on the Kurds killed over 5,000. VX is the most potent nerve agent today, but the path to its discovery dates back to before World War I.